Hai sahabat Pintu Berkat, pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa hukuman untuk dosa yang sementara di dunia ini harus kekal di neraka? Atau mungkin kamu pernah bertanya, kalau Allah itu kasih, kenapa dia menghukum manusia? Kedengarannya nggak adil ya? Nah, di video ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sudut pandang yang lebih dalam dan alkitabiah. Yuk, kita gali bersama apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang keadilan Allah dan konsep neraka. Sahabat yang terkasih, kita semua punya rasa keadilan. Kalau ada orang jahat yang menyakiti banyak orang, kita ingin dia dihukum, bukan? Nah, kalau kita manusia yang nggak sempurna saja punya rasa keadilan, apalagi Allah yang kudus dan sempurna. Alkitab berkata, sebab Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan. Mazmur 11 ayat 7. Tapi keadilan Allah berbeda dengan keadilan manusia. Dia gak hanya melihat tindakan luar, tapi juga hati kita. Bahkan dosa sekecil apapun adalah pelanggaran terhadap kekudusannya yang sempurna. Oleh karena itu, konsekuensi dosa bukan hanya sekadar hukuman ringan, tetapi keterpisahan kekal dari Allah yang adalah sumber kehidupan. Bayangkan ini, dosa adalah seperti memutuskan hubungan dengan akar yang memberi hidup. Akibatnya, kematian rohani. Neraka adalah kondisi di mana manusia benar-benar terpisah dari Allah. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena dosa membawa konsekuensi itu. Lebih jauh lagi, Allah dalam keadilannya tidak hanya menegakkan hukuman, tetapi juga menawarkan jalan keluar. Dalam Roma 3 ayat 26 dikatakan bahwa Allah adalah adil sekaligus yang membenarkan. Apa artinya? Artinya ialah Allah tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan solusi melalui karya penebusan Yesus Kristus. Sekarang mungkin kamu bertanya, tapi kenapa hukuman untuk dosa yang dilakukan di dunia ini harus kekal? Mari kita pahami, hukuman itu tidak hanya berdasarkan lamanya waktu kita berdosa, tetapi kepada siapa kita melakukan pelanggaran. Contohnya, kalau kamu menghina temanmu, mungkin dia hanya marah. Tapi, kalau kamu menghina seorang pemimpin negara, hukumannya lebih berat, bukan? Nah, dosa kita adalah pelanggaran terhadap Allah yang Maha Kudus dan kekal. Oleh karena itu, konsekuensinya juga kekal. Tapi, ada kabar baiknya sahabat-sahabat. Allah tidak meninggalkan kita dalam kondisi seperti itu. Dia mengirimkan Yesus untuk membayar harga dosa kita. Salib adalah bukti bahwa keadilan dan kasih Allah bertemu.
hukuman itu dijatuhkan, tetapi Yesus yang menanggungnya untuk kita. Yesaya 53 ayat 5 menjelaskan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Bayangkan ini sahabat, hukuman itu seperti api yang membakar habis. Tetapi Yesus berdiri di tempat kita dan menanggung semua hukuman itu. Jadi, neraka sebenarnya bukan pilihan Allah untuk manusia. Itu adalah konsekuensi dari menolak solusi yang diberikan olehnya. Menolak anugerah yang Bapa telah berikan. Banyak orang membayangkan neraka sebagai tempat penyiksaan fisik yang mengerikan. Tetapi sesungguhnya lebih dari itu. Neraka adalah keterpisahan total dari Allah. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan bahwa orang yang tidak mengenal Allah akan mengalami hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaannya. Jadi, neraka adalah kondisi di mana manusia kehilangan semua kebaikan yang berasal dari Allah. Kasih, damai, sukacita, dan pengharapan. Inilah konsekuensi dari menolak kasih karunia Allah yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Namun, penting untuk diingat bahwa neraka bukan rancangan awal Allah untuk manusia. Matius 25 ayat 41 mengatakan bahwa neraka disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Manusia hanya masuk ke neraka jika dengan sengaja dan sadar menolak kasih karunia Allah. Silakan teman-teman memberikan komentar. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan menolak kasih karunia Allah itu? Sahabat yang terkasih, Allah tidak pernah memaksa kita. Dia memberikan kita pilihan. Nah, kehendak bebas kita sangat berperan di sini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menginginkan semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tetapi Dia menghormati kehendak bebas kita. Tidak ada yang terpaksa masuk surga. Dan tidak ada yang terpaksa masuk neraka, terpisah selamanya dari Allah, Sang Kehidupan. Bayangkan, seorang dokter menawarkan obat penyembuh untuk penyakit yang mematikan. Kalau pasien menolak, siapa yang salah? Begitu juga dengan Allah. Dia menawarkan keselamatan, tetapi keputusan ada di tangan kita. Pilihan ini bukan sekadar keputusan sekali seumur hidup. Setiap hari kita punya kesempatan untuk memilih jalan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah atau menjauh darinya. Pilihan itu menentukan kemana kita akan pergi pada akhirnya. Dan ingatlah baik-baik, jangan pernah menyalahkan Allah atas pilihan yang Anda telah buat. Ada seorang pria yang bernama Lee Strobel, seorang ateis yang dulu menganggap neraka hanyalah mitos untuk menakut-nakuti orang. Tapi setelah menyelidiki Alkitab
dan bukti-bukti sejarah. Dia menemukan kebenaran tentang kasih dan keadilan Allah. Dia berkata, "Jika Allah benar-benar adil, maka neraka adalah konsekuensi yang logis. Tetapi kasih-Nya menawarkan jalan keluar melalui Yesus." Kasih seperti ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu memberi kesempatan untuk berbalik kepadanya. Dia tidak ingin siapapun binasa, tetapi Dia juga tidak akan memaksa kita. Kasih sejati selalu menghormati pilihan. Allah kita adalah pribadi yang sangat terhormat, dan tentunya Ia sangat menghargai pilihan kita, bahkan jika kita memilih menjauh darinya. Sahabat Pintu Berkat yang terkasih, Allah itu adil, tetapi Dia juga penuh kasih. Neraka bukan tempat yang Dia siapkan untuk manusia, tetapi bagi mereka yang memilih untuk menolak kasih-Nya. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menerima undangan Allah untuk hidup dalam kasih-Nya, atau kita memilih jalan kita sendiri? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Pintu Berkat agar lebih banyak orang mengenal kasih dan keadilan Allah serta mengenal Dia dengan benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.